Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Ini udah gue rekam ya guys. Someone try to join. Oke. Oh ini sih itu tuh, Fami. Halo guys. Mi ini udah gue rekam ya Mi. Hati-hati Mi. Kenapa? Udah gue rekam. Lah, Barusan sih udahan. barusan. Bukan udahan. Hmm. Oke, udah kelihatan ya? Udah. Oke, anggota kelompok ada Amira, Fami, Fauzan, Nasrullah, Melsya, Muhammad Gibran Rashid, Silma, Zidar. Jadi kita tuh sekarang tugasnya untuk membuat AIJ NAT yang bisa connect ke WiFi. Kemarin itu kan baru statis ya, kalau kalian masih ingat. Jadi statis itu kita masih ngobrol sama lokal-lokal, masih ping komputer 1, komputer 2 dan lainnya. Tapi sekarang itu kita coba ngeping internet. Oke. Nah, di sebelumnya tuh kita tuh udah setting dulu konfigurasi aplikasi sama konfigurasi WiFi. Nih, kalau di gua itu gua tuh bikin loopback ya. Ini buat ini aja sih, buat bahas yang kemarin-kemarin. Kemarin tuh kita udah, kenapa nih connection? Nah, ini udah bikin loopback nih. Jadi si loopback ini, jadi kita tuh kayak ada dua internet yang loopback sama WiFi. Nah si loopback ini dia dapat share-nya nih. Jadi kan ada home LT. Home LT itu nama SSD atau nama internet gua. Kedengeran kan? Kedengeran. Oke. Nah shared ini maksudnya jadi si home LT ini ngasih internet atau kayak tethering ke si loopback gitu loh. Dia bisa ada internetnya. Nah kita itu ditugaskan untuk ngasih loopback ini nanti nih. Tuh. Jadi nanti kita pakai internetnya internet loopback aja, bukan pakai yang WiFi. Oke? Jadi sebelumnya kan kita siapkan sebelum praktik ya. Kita siapkan loopback. Nah dan juga ini gue routernya baru nih. Kalau kalian lihat di itu di tugasnya Bapak yang Februari, itu tuh routernya ganti jadi seri 448 kalau nggak salah. Router baru. Dan juga sebelum kita praktik, ini tuh ada yang gue restart dulu ya. Jadi setiap mulai jangan lupa restart loopback. Habis itu restart aplikasi. Ini mungkin kalian bakal bingung maksudnya gimana, tapi ya intinya jadi gua tuh udah nyoba sebenarnya loopback ini, tapi pas percoba itu dia pokoknya nggak connect lah, makanya itu harus di restart dengan cara enable disable. Ini buat catatan pribadi saya juga sih ini sih, kan ini kan direkam. Ya udah ya kita mulai aja ya. Ini kita hapus dulu. Kita bikin konfigurasinya. Apa topologi? Topologinya itu yang kita butuhkan adalah pertama ada satu cloud. Cloudnya ini kita menggunakan server localhost atau komputer ya, karena kita kan pakainya sharingan WiFi ya, bukan virtual. Oke, sharingan WiFi. Dan ini mikrotiknya, ini yang pertama nih. Yang pertama itu yang 47 yang kita pakai kemarin. Yang baru tuh dia pakai server virtual. Nah, ini makanya aku kasih ada gambar V-nya dia buat pembeda. Dan kita juga butuh komputer satu sesuai dengan tutorialnya. Oke, kita configure dulu di dalamnya untuk ngasih port ya. Karena kalau kita chat ini langsung, ini nggak ada portnya. Belum ada dikasih tahu cloud ini dia isinya apa. Makanya kita configure. Kita chat ini dulu, show special Ethernet interface. Nah, ini kita tuh butuhnya cuma loopback aja. Jadi kita loopback add. Nah, ini bakal ke register dia nih. Klik OK aja. Alhasil, kita jadi punya dia tahu kalau cloud itu dia bisa loopback buat internet loopback. Kita masukkan ke Ethernet 0. Oh ya. Jadi ini nanti yang dimaksud ini ya kayak teori di mana Ethernet itu nanti kalau kita konfigurasi bakal +1. Karena gini nih,
Ini kan sebetulnya originalnya itu cuma ada dua port, Ethernet 1 sama Ethernet 2. Tapi karena gua itu tadi waktu pas di awal-awal suruh konfigurasi router, ini tuh disuruh ditambahin jadi 5. Tapi alhasil jadi ada 0 ini nih. Oke. Jadi pokoknya ini tuh Ethernet 0 kalau dikonfigurasikan harusnya jadi Ethernet 1, ini jadi Ethernet 2, Ethernet 3, Ethernet 4, Ethernet 5. Jadi gitu. Kita Ethernet 1 aja. Oke. Atau gini nih ya. Kan jadi gini nih. Ini tuh kan ada 5 ya. Jadi sebetulnya kalau ada 5 itu ya ini ada 5 kan. 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan ada 5 kan? Ya. Iya. Tapi karena namanya nggak tahu kenapa jadi error, jadi dia mulai dari 0. Kita bisa mikir kayak tadi, rumus kalau pengen konfigurasi ini Ethernetnya jadi tambah 0, atau Ethernet 0 itu kan jadi tambah 1, jadi Ethernet 1 kan kalau dikonfigurasi. Atau kita bisa inisiatif ininya diubah aja. Karena kan sebetulnya yang bikin ini tuh ininya di ini nih, ganggu sebetulnya. Aduh, cuman ini agak susah nih. Ini sebenarnya bisa di rename biar kalian gak bingung. Karena 0 itu nggak ada, Ethernet 0 itu nggak ada, jadi nggak keregister gitu loh. Makanya ini sebenarnya bisa kita ubah namanya, bukan E0, bisa E2, E3. Di rename secara ini ya, secara label doang, bukan isinya. Tapi ini karena susah namanya, jadi kita pakai keep in mind aja kalau nanti kita tambah 1. Ya. Oke, kita nyalain start. Setelah kita dinyalain, kita pakai Winbox buat ngelihat ininya ya. Winbox. Untuk melihat IP-nya. Seharusnya IP-nya ini kita dikasih otomatis yang ini. Karena ada di DHCP servernya. Coba kita refresh. Oke, selagi merefresh kita ini dulu ya, kasih tulisan-tulisan. Oke. Cloud ini dia punya IP, bentar. Connection. Properties. Ini 192.168.137.1 dengan subnet tunasnya 255.255.255.0 atau sama dengan /24. Oke. Berarti kita akan tulis ininya itu 192.168.137.1/24. Ini untuk loopback ya. IP loopbacknya. Apakah sudah ke detect? Oke, Winbox-nya nih. Jadi, hilang. Oke nih. Jadi ini itu memberitahu, ini tuh ke detect ya. Winbox itu, jadi kita tuh kayak bisa konfigurasi secara GUI, bukan secara codingan. Kemarin kan kita kan codingan tuh, IP routingnya pakai codingan gitu kan, kayak IP route, address network yang kanan berapa, terus interface-nya berapa. Nah kita tuh bisa pakai GUI dengan cara Winbox ya. Ini MAC address-nya itu MAC address ini nih, kita samain ya. Nih. Coba inget-inget ya, nih. Baca ini nih, Ethernet 0, kelihatan nggak Ethernet 0? Ya, kelihatan. Ethernet 0, coba ya Jan ya. Nih, connected to cloud on cloud 1 on port loopback. MAC address-nya tuh berapa di situ? 0C 1474 8C 7900. Oke, ingat-ingat aja 748C ya. Oke, sama nih kayak gini tuh. Tuh kan? 748C kan? Iya. Oke. Betul. Oke, 748C. Berarti ini udah benar. Nah, kita itu nanti ditugasin buat ini firewall NAT ya. Firewall NAT itu jadi kan fungsinya untuk kita jaringan private bisa koneksi ke internet ke jaringan luar kan. Konsepnya kan gitu ya.
Jadi si PC1 ini dia bisa berkomunikasi sama dunia luar gitu loh. Walaupun dengan pakai IP yang private. Gitu fungsi dari NAT. Kita sekarang coba dulu ping pakai si router ini. Beneran bisa connect ke internet atau enggak gitu kan. Barangkali aja takutnya udah error duluan. Kita prevent itu terjadi dengan cara cek dulu ya. Ini udah recording belum? Oke, udah. Sorry. Mana tadi? Ah, nih, Mepatik ya. Kita kecilin dulu, terlalu gede. Nah. Ih. Nah, ini kita close. Admin, passwordnya nggak usah, tinggal di enter aja. And, oke. Ini Mikrotik yang ini ya. Tadi kan IP address-nya itu kayak gini kan. Padahal kita belum apa-apa, tapi dia udah dapat IP address-nya. Kenapa? Karena dia itu dapat IP DHCP dari si server loopback gitu. Kan lihat ya. Nih, IP loopback itu kan 192.168.137.1 kan. Itu tuh loopback. Dan dia itu ngasih DHCP server, ngasih host ke yang bawahnya itu, kliennya itu ya berarti si router itu sendiri dengan IP jaringan dia, yaitu 206. Ini kan masih sama-sama 137 kan, ini belakangnya. Berarti ini masih satu jaringan gitu loh. Karena ini tuh dikasih hostnya dari si loopback ini. Oke, kita coba cek ininya ya, IP address dari si router dengan cara gini nih. IP address print. Oke. Nah tuh, sama kan dia? 192, kelihatan nggak kalian? Kecil Ya, banget ya kelihatan. ini ya? Kelihatan. Oke, masih kelihatan ya? 192.168.37.206. Berarti cocok ya sama yang ini ya, yang di samping ya. Oke, berarti ya emang benar kalau Winbox itu bisa ngedetect IP address-nya. Dan juga ini nih, Ether-nya nih. Ether yang sambung itu Ethernet 1 ya, meskipun dia inisialnya atau labelnya itu Ethernet 0. Mungkin ini sebuah bug kali ya dari GNS3 yang cukup ini sih bingungin untuk pemula kayak kita kan. Tapi ya udah, apa-apa. Lanjut, kita bakal ping ke internet dulu ya. Ping ke internet, kita pengen ping ke Google, server Google. Kelas. 888. Nah, ini kesambung ya. Kita coba server Google yang kedua, yang tipenya beda. Kan kalau yang pertama itu yang populer 888, kalau ada lagi 8844. Apakah bisa? Oke, bisa. Coba kalau kita pakai ini ya, nama domainnya google.com. Oke, bisa. Kalau YouTube bisa nggak? Oke, bisa. Nah, setelah dari itu, ini jadi kita ada dua sekarang. Konfigurasi secara GUI pakai Winbox sama pakai CLI. Kalian mau pilih yang mana dulu? Mau pilih yang mana? Pojan GUI bisa sih. ini nggak? Pojan, Fami, Oi. ya, Melsia, Jidar. Mau yang mana dulu? Mau GUI atau CLI? UI sih kata gue. Tapi bebas sih yang lain. GUI ya? Kalau yang lain ada nggak? Terserah. Tapi bebas ya. Tapi kayaknya kita pakai yang CLI dulu ya, nggak apa-apa ya. Soalnya tadi tuh gue bisanya tadi yang CLI, yang wordnya CLI. Ntar GUI kita belakangan aja dulu ya. Kita CLI dulu ya, nggak apa-apa ya. Kita kan harus terbiasa dengan CLI, dengan garis-garis, oke? Nah ini kalau dengan CLI-nya kayak gini nih. Kayak satu, kayak gini, main aja. Terus. Nah, kalau Bapak kan dia udah ini ya, IP address print udah dapat. Kalau Bapak itu dia 90, kalau kita tadi 206. Terus dia coba ping ke internet. Oke. Nah, oh ya, kita kasih ini dulu ya, inisiasi buka IP address-nya tadi berapa? 192.168 192.168.137.206.
206. Jangan lupa 24 kita kasih. Ini untuk yang di sini ya, untuk yang di sini. Nah, kita sekarang pengen ngasih IP buat yang di bawahnya nih, untuk klien nah, klien komputer. Ya, double cuy. Nah, mau pakai IP berapa? Ini aja lah ya, 15 lah ya. Saya itu pakai 5 karena nggak tahu, suka aja kelipatan 5 untuk host. Karena kan 1 itu biasanya untuk gateway, 2 sebenarnya pakai host juga bisa sih 2, cuman kayaknya biar lebih kontras ya, lebih kontras kita pakai 5 aja ya. Kelipatan 5 itu kita anggap untuk host komputer. Oke, oke. Dan juga untuk di GNS itu tuh kita harus hati-hati karena di GNS itu bakal reset konfigurasi komputernya. Makanya kita harus ini nih, custom console ya kalau salah. Edit config ya, edit config. Ini yang harus hati-hati juga. Ini emang GNS 3 ini cobaan sekali ya untuk kita. 192.168 1.5 24. Ini untuk setting IP-nya. Jangan lupa kita kasih gateway. Gateway-nya itu berarti berapa kalau gateway-nya? Ayo. Kosong. Gateway kosong. Slash 24 nggak ya? Kayaknya nggak usah deh. Iya kayaknya nggak usah. Save. Jadi kenapa kita kasih IP-nya ada 2 gitu loh. Jadi kan harusnya kan kalau kita setting IP itu kan pakai komen ini kan, CLI kan. Komen CLI. Tapi kenapa kita editnya di sini, edit config. Nah, edit config ini itu dia jadi bawaan. Kalau kita chat ini kita nyalain komputernya, ini tuh bakal langsung jadi dia tuh bakal generate kode yang di dalam ini dulu, config ini dulu. Baru dia ya gitulah. Jadi ini tuh kayak startup gini loh, startupnya tuh kan tuh. PC1 startup. Jadi dia bakal jalanin kode secara otomatis kalau dia startup. Kenapa? Karena nggak tahu kenapa di GNS 3 ini tuh bakal restart gitu loh. Nanti kalau kamu udah pasang IP tapi belum ininya di read config, bakal hilang config IP-nya. Makanya settingnya di sini dulu. Save. Nah, ini kita nyalain dulu ya. Nih, coba nih. Tadi kan saya bilang kalau edit config itu dia untuk inisiasi ini ya untuk awalan dari komputer saat dinyalakan. Berarti harus ya kalau kita udah setting IP-nya 1.5, berarti ntar kita bakal langsung dapat IP nih sebelum kita konfigurasi di command CLI-nya si komputer. Kan biasanya kan kalau komputer itu kan gak dapat IP kan kalau kita belum di PT1. Tapi karena kita udah edit config, terus kita nyalain, berarti kan dia startupnya kan config codingannya tadi. Berarti harusnya kan udah bisa nih. Coba ya, cara untuk show IP-nya, cari tahu IP-nya itu dengan cara show IP. Wah, gagal guys, ternyata masih belum ada. Ya udah kita masukin IP-nya aja. IP address 192.168.5 /24. Oh, tadi harusnya kasih gateway deh kayaknya. Iya. 168.1.0 ya. Kok invalid? Kok invalid ya? IP address. Gateway-nya pakai prefix kali. Atau enggak? Kurang tahu. Kok invalid ya? 192 1 mungkin. Tunggu, 1 itu nanti dia takutnya ini. Gateway gitu. Bukannya langsung gateway-nya, nggak usah ketik gateway. Oh, atau jangan-jangan nggak usah pakai kayak gini. Oke, ini kan tadi kan kita belum kasih gateway ya. Coba tadi kata Jidar nggak usah tulisan gateway.
9216. Oh, ini kita harus ini dulu guys. Cara hapusnya gimana ya? Show IP. Oh, IP gateway ya. 92. Kayaknya harus sih Dar kasih ini, kasih gateway-nya. Cuma berarti tadi salahnya itu kasih address ya. Harusnya langsung IP aja. Wah, invalid. Oh, kasih ini. Gimana sih? Oh, gini. Oh, ini. Gimana sih? Cara hapus IP gimana ya? IP remove. Ya Allah. Oke, yaudah ini kita restart aja ya. Jadi kalau ini kita restart, dia tuh bakal hilang nanti IP-nya. Coba ini. Woi, maaf guys. Edit config. Ini kasih gateway. Emang harus dikasih tulisan gateway gitu, Bal? Iya, oh atau kita lihat tutorial ya. Jangan kita so tahu ya. Nah, ini di sini ada peluang untuk dengan RT. Nah, ini kalau Bapak dia lewat CLI. Bukan. Langsung Mana ya kalau Tuh IP konfigurasi? address ADD pakai ADD ngabe. Bukan, ini kalau konfigurasi di ini router Mi. Emang Aduh, beda. Beda. Sama. 37 tadi ya. Oh, tar. Terus Masukin. skip terus. Tar dulu kita berarti mundur nih ya. Coba kita lihat ya. Terus. Tunggu. Ini kan dia kan Kalau nggak PC 2 salah, nih. yang pengaturan IP-nya ada di bagian ininya ada apa namanya? Yang di teks dokumen itu, Bal. Iya, yang edit config itu kan ya dia. IP2. Kayak ini nih, lihat ya Bapak ya. IP2. Nah, Oke, sama kayak tadi ya. Sekarang kita coba konfigurasi dulu di PC 2. fokus ke sebelah kiri ya. Kita lakuin konfigurasi dulu satu dijelasin ya, di sini ada 0 gitu. Oh, kalau Bapak mah aduh, terlalu. Oh. Kita komputernya dulu ya. Mana komputer? Anggaplah Ya Allah. Tar dulu. Ini coba kita save aja ya. Kalau nggak salah ini bener kok. Tar dulu. Start. Oke. Benar. Masih lama. Masih lama, ini baru mulai. Show IP. Oke, ini masih kosong. Sok we kalau mau keluar mah. Gak apa-apa, udah terima kasih ya Silma. Tidak ada yang melarang. Kalau lagi di jalan, ya nggak apa-apa. Gateway 192.168.1.0. Kalau gateway itu bukannya 1 ya? Apaan? Oh iya, gateway 1. Gateway 1, bro. Address kosong. Kalau Iya. network address baru ya. Network ID kosong. Nah, Network ID iya, kosong. coba. Nah, aduh. Pantesan show IP. Nah, tuh, lihat nih, Asik. gateway-nya ketambah kan? Nah, iya. Jadi udah selesai nih, Bal, tugasnya, Bal. Tak belum, masih lama. Oh, belum. Tanda. Kira udah. Oh, belum setting nat. Sabar ya. Oke, berarti ini kita salah di sininya nih. Nah, oke. Oke, kita lanjut berarti setting konfigurasi ini ya. Nah, ini kata Bapak, kita juga tambahin ini, duplicate. Oke. Jadi, ini kan 192.137.206 ini, dia itu untuk IP port untuk yang Ethernet 1 ke arah loopback ya. Terus kata Bapak, jangan lupa kita siapin IP untuk kita bikin ngasih ini ke Ethernet kedua ini ngasih ke lokal, ke private ya. Dengan caranya kayak gini, IP-nya kayak gitu. Makanya ini kita buat ini. Kita mundur dulu. bingung kenapa Ethernet 1 jadi
Nah, dengan cara gitu tuh. IP address at 24 interface-nya itu 0 sama dengan 1. Bisa sama kita dengan cek 2. nggak? Oke. Itu untuk masukin ininya nih. Untuk masukin IP Ethernet 2-nya ya. Karena kan nanti kita kan pengen disambungin antara private sama ini cloud. Oke. Nah, tadi apa IP address at address. Wow, sangat-sangat efisien ya. IP address at address sama dengan IP-nya berapa? Yang ini? 192.168.1.1. Kita kasih 24 langsung, terus kita tuh interface tadi ya. Interface yang digunakan itu jangan lupa ini harusnya apa jadinya? Ethernet Ethernet 2. Ethernet 2. Oke. Ethernet 2. Nah, setelah itu ngapain? Oke, kita cek dulu IP address-nya. Apa itu? IP address print ya. Jadi ini tuh buat ngelihat apa aja yang udah ada. Oke, Ethernet 1 berarti bener ya. Kita ngarahnya kan ke sana. Yang itu yang 206. Nah, kalau untuk Ethernet 2 itu dia ngarahnya ke si jaringan private, oke. 1.1. Oke, nice. Ini baru permulaan, guys. Karena kita belum ada jelasin. Oke. Kita baru setting di IP pasang di atas sih interface TCP-nya masukin 7.1. IP root gateway. Oke. 1.3.1 di mana Pak? Dari sini. Nih, kita dapat itu dari IP. Dulu. Nah, kita bikin ya IP root at gateway. Untuk kita bisa komunikasi nanti IP root at kita jadi routing gateway-nya. Jadi kayaknya itu buat pengganti switch kali ya. IP root at gateway sama dengan 192. Nah, ini tuh kita inisiasi gateway-nya itu ke si ininya, si gerbang antara gerbang private sama internet gitu kan. Itu yang ada di tengah-tengah ini nih. Si yang Ethernet 2, berarti ini yang satu. Sorry, justru harusnya gateway itu ngarahnya yang ke internet berarti ya. 192.137.1 ya. Door. Oke. Gak ada IP dynamic. Misalnya kalau misalnya nanti dikasih tahu sama kliennya. Oke. Kita cepetin. Nah, ini kita bikin DNS. DNS itu untuk domain name server ya. Jadi ini tuh sebenarnya diharapkan biar bisa ini dapat DNS-nya dari Google. Ini kan server Google ya, 8.88. Nah, ini firewall-nya nih. Ini apa sih? Jadi si firewall ini, firewall NAT, itu tuh untuk berfungsi agar kita bisa berkomunikasi antara si private IP private ini, yaitu si kliennya itu komputer yang tadi ya, komputer PC itu bisa menggunakan jaringan internet. IP firewall NAT at chain SCR-NAT ya. SCR-NAT. Action-nya itu dengan cara masquerade ya. At chain SCR-NAT, action-nya itu nanti kita di masquerade. Gue lupa maksudnya metode masquerade itu gimana, tapi ya udah kita ikutin aja ya. Lalu out interface. Out interface-nya itu jadi nanti ini jalur internetnya kemana? Jalur internetnya itu kan yang di Ethernet atas ya. Berarti Ethernet atas itu tadi Ethernet 0, berarti Ethernet 1. Konfigurasinya? Ether 1. Oke. Nah, ini semoga diharapkan kalau udah kayak gini bisa komunikasi sih si intinya komputer ya. Gitu ya. Nah, kita ping Google. Bisa lah ya. Terus ini, coba kita lihat IP root-nya ya. IP root print. Nah, ini tuh jaringan-jaringan apa yang udah tersambung nih.
Kita coba analisis ya. Oke, di 0000, waduh. Oke, ini untuk gateway-nya ada yang 137, 1, ini kan untuk gateway ke sana ya. Dan juga Ethernet 2 ya. Ethernet 2 itu DEX ini 1,11. IP route ini kan berarti ini ya untuk jaringannya kan. Jaringannya network address-nya 100, terus yang address-nya 137. Dan kalau private source ini berarti dia melalui jalur apa ya kan? Kalau berarti dari router ke bawah itu dia pakai jalur 1.1. Kalau ke atas dia pakai jalur yang 206. Oke. 192. Nah ini Bapak baru kasih IP-nya baru Kalau sekarang. kalian nggak Nah, oke. Waktunya pembuktian apakah si IP ini si PC ini bisa melakukan ping ke internet luar. Mari kita coba ya. Mari kita coba. PC 1. Kita ping ke server Google ya. Door. Kok time out sih? Waduh guys. Kok saya mencium bau-bau kegagalan guys? Ayo lu Itu ada Iqbal. satu error tuh bang. Hah? Sebelah kanan ada satu error di apa? Not port. Itu Lah. portnya belum setting kali. Tunggu. Kenapa ini IP root remove yang 21 ya? IP. Taruh. Aduh, kenapa jadi? Ini guys. Nomor 1 ya. Oke, ini kan harusnya kan udah ya. Tunggu. Kan IP DNS server. Terus IP firewall gini kan harusnya kan udah ya. Ether 1 kan. Oh. Iya Ether 1 kan ya. Kan dia kan ke atas ya. Ether 1. Nge-lag guys. Tunggu. Ini gateway. Gateway-nya udah benar kan? Oh, kenapa nih salah ya? Waduh. Coba kita ping ke ini dulu ya. 98.168.1.5 ke diri sendiri dulu. Diri sendiri bisa ke 1, bisa ke 206. Sorry. 137. Bisa. Duh, ayo dong. Internet. 8.8.8.8 Google. Aku time out ya? Ke time out sih? Waduh. Google. Nah, kalau nggak salah kalau Google ini emang nggak bisa sih dia. Karena nggak tahu kenapa DNS-nya tuh nggak nyambung. Ini kenapa kita salah ya? Tunggu, nih rekamannya udah berapa menit? Wah, udah 30 menit. Tunggu. Ini kenapa salah ya? Bentar. Apa kita yang kurang ya? IP DNS. Padahal kayaknya udah sama dengan Bapak deh ya. 1 benar kok. Oh, tunggu. Oke, bisa ya tersambung juga. Oh, apa? Coba ini ping 8.8. Ini bisa. Kayaknya ada yang salah di bagian mana ya? Ini benar kok. Tuh, ini benar. Aduh, penonton kecewa guys.
137 address. Waduh. Ah, ya udah deh. Kita coba konfigurasi secara GUI ya. Boleh. Oke, ya udah dah. Cloud. Oh, kita matikan dulu yang ini. Aduh, sayang sekali guys. Kayaknya ada kesalahan keliru apa gitu kali ya. Ini mungkin bakal saya perbaiki. Sekarang kita coba yang UI ya. Harusnya itu udah berhasil loh. Aku tuh tadi pas sebelum meeting ini udah nyoba berhasil gitu padahal. Memang ya harus teliti kali ya. I don't know. VPGS. Oke. Kita kasih. Oh, sebelum itu jangan lupa kita configure dulu. Configure yang kita butuhkan itu cuman si loopback aja. Dan juga memang kalau kok no ports. Loopback. Nah. Aduh. Loopback. Satu. Nyalain. Oke. Di Winbox ini memang rada lama sih dia. Oke, 206. Itu yang tadi ya. Oke, kalau yang sekarang MAC address-nya itu 74 F4 ED ya. 74 F4. Coba kita tunggu sini. Nah, 74 F4. Wah, ini dia gak ada address-nya nih ya. Bahaya nih. Ini yang gue bilangin ini guys, yang loopback-nya error. Dan ini harus di restart kalau nggak salah. Wah ini kacau nih guys. Coba kita perbaiki yang ini ya, bentar. Konsol. Aku masih penasaran sama yang sini. Nyalain lagi. Harusnya itu kan dia dapat otomatis ya. Cuman karena loopback-nya error, jadinya tuh nggak ini nih si yang 74F4 ini. Oh, udah dapat kan tuh? Ya, udah dapat ya? Ya, guys. Iya udah dapat. 137 ya. Untung aja bisa. Panik. Yaudah, ini kita sekarang setting UI ya. Dulu. Ini di hide. Nah. Rempong banget. Oke. Sekarang kita kalau UI ini gue harus lihat tutorial dari Bapak karena belum nyoba. Kebetulan Oke. Sambungin sudah. Oh ya kasih IP. Tunggu. Ini berapa Jan? Yang inget Jan? Oh ini nih. 137 atau 07 ya? Iya. 137. Ini yang masih ada siapa aja Jan? Amira, Melsia, Zidar, Hadir. Dimek. Oh Cima berarti ini ya jadi duluan ya? Oke. Kan Silma tadi di Melsia kalau nggak salah barengan dia. Oh, Kan oh iya ding. kan Suara mereka kan sama ya. Maksudnya satu ini, satu sumber. aja sama Satu sumber maksudnya. Satu Oke. spesies. 137 107 tadi ya? Iya. Ya. Nah, jadi kalau pakai Winbox itu nanti kita buka aplikasi Winbox, bukan pakai CLI. kuat. Oke. Winbox Winbox. sama Nah, ini. Tapi kalau di sini juga nanti kita oke. ini IP address
IP address, buka IP address. Nah, jadi kita tuh kan tadi kan udah dikasih IP ya, IP-nya itu 107. Nah, nanti dia itu bakal ada di sini nih, addresses. Nah, tuh. Dia bakal udah ada nih. Tuh. Sama kan dia? 137.107 sama kan? Betul. Nah, ini dikasihnya sama DHCP dari loopback. Oke. Jadi Iya, ya udah, makasih. yang dikasih dari loopback atau IP udah nggak usah atau di bagian untuk Iya, ya device-nya terus. mau internet ya. Sehingga Nah, ini kita sekarang ngasih DNS nih. Kasih DNS itu dengan cara IP, DNS, DNS-nya kita masuk 888. Oke. 8888. Low remote aja. Ini settingan Iya. pribadi. Karena kalau kita nggak pakai kayak Oke. gini, Kasih apply. misalnya kita mau Oke. misalnya kita mau nge-ping ke Google. Oke, kita coba ping katanya ya. Pingnya itu pakai terminal. Caranya gimana tuh? Oh, di more. Oke. Yuk. Ping Google. Ah, ini bisa nih. Ping 888. Oke, bisa. Ping YouTube. Oke, bisa. Oke, bisa Pak kalau ping. Harusnya nggak bisa nih. Ya, karena Ya. nanti kalau kita misalnya masukin harus benar-benar. Nah, Oke, nah kita masukin firewall NAT ya. Jadi masuk web. Oke. IP firewall. Kita masuk ke IP firewall, kita pilih menu yang NAT. NAT itu kan kayak tadi ya fungsinya. Fungsinya buat apa? Ada yang mau jawab, sok? Oh, cepat. Ada mau nggak? Melindungi jaringan bukan? Oh, itu firewallnya. Kalau NAT-nya itu dia untuk Oh, ini biar bisa pakai IP public. iya, IP private, tapi bisa ini connect ke jaringan ya, meskipun nggak pakai IP public. Lokal. Oke, tadi dia generalnya di source NAT, advanced, action. Kita pilih yang masquerade. Masquerade itu ada di pelajaran IG ini ya, teori. Jadi kayak dibagi-bagi gitu. Oke. Habis itu apa, Bang? Itu Bang lagi, Pak. ini ya secara tetap actionnya ganti jadi masquerade. Oke. Setelah itu kalian apply. Oh, apply. Oke. Ini udah selesai. Oke, apply. Oke. Kita masuk. Nah, dia langsung ke semuanya. Ini root list. Kita cari root list. Accounting. Cara lihat root list gimana ya? Tunggu. Oh, di roots, IP roots. Nah, jadi ada dua nih. Nah, IP roots. Oke, sama tuh ya. Di sini udah ada routingnya dari 137.1. Dia langsung ke semuanya. Oke, lanjut. Ini cara gua ya. Berapa? Kan ini beda jaringan yang kan. Oke, kita tambahin PC 1. Nah. Oh, cuma gitu doang, Bapak. Oke. Kita ikutin aja ya. Sorry. Ini kita udah move on. Kanan. Yang di kanan. Stop. Oke, kita kasih portnya dulu. 1. Udah. Kita duplicate. Kalau ini mau udahlah ya. 2 aja lah ya. 2. Ini 1.
Ini kita ikutin yang Bapak aja dah. Ini 2.1. Titik 2. Sebenarnya ini 1 sih. Kelasnya 1. Edit config. Nah, ini jadinya 2, 1, 255, 255. Oke. Itu ini prefiksnya 32. Iya. Makasih guys. Oke, udah. Masukin. Nah, udah nyala. Kalau kita nyalain, udah nyala. Kita buka. Kita buka cuma katanya. Nah tuh, kalian lihat nggak nih? Bapak itu kan pas buka, dia langsung dapat ada nih, VPCS langsung dapat kelasnya nih. Langsung dapat IP-nya nih. Nah, kalau aku kok tidak dapat ya guys. Oh, karena aku udah nyalain dulu kali ya. Coba kita ini dulu. Stop. Nyalain. Bapak tuh jadi udah langsung otomatis dapat ininya setelah kita edit config. Coba. Tantaran. Nah, dapat tuh ya. Dapat langsung kan dia? Iya. Nah, show IP. Oke. Oh, gateway-nya bukan itu, bro. Nggak jelas. Yaudah, nanti kita ganti ya, kita otak-atik ininya ya. Sekarang kita GUI dulu ya. Waduh, parah. Saya mau ngecek server kita 192 edit config. Edit config. 192, 168, 137. Oke, ini Bapak mau nyoba ke ininya nih. 137, 158. Itu nggak akan bisa seharusnya. Iya, nggak bisa karena kan nggak bisa IP di kostum. Ethernet 1. Harus ada perantara. Internet 3. Skip. Saya Nah, harus bikin perantara S1 nih itu dia. tinggal ke IP. S1 atau Ethernet 2 ya berarti ya. Kemudian ke address. Nah, ini kita tambah address baru yang network jaringan itu jaringan yang di bawah. Oke. 24. Ethernet 2. Apply. Oke. Nah, kita pakai Winbox kita, UI. IP-nya itu bukan IP root, tapi di ini ya, IP addresses. Kita bakal tambah. Jadi kalau di Winbox itu kan pakainya UI ya. Kalau kita pengen tambahkan tadi kan IP add, address, terus address IP add, address sama dengan apa gitu kan. Nah, kalau ini tuh jadi gini caranya. 192.168 IP yang bawah kan 2.1 ya. Pakai yang perantara ini kan. 124 networknya 192.168 2.0 ya. 0. Nah, Ethernet 2 itu kita interface-nya. Interface-nya itu interface yang kedua. Oke. Jadi ada 2 deh address-nya. Tuh sama tuh. Kalian bisa lihat ada reachable. Oh, nanti dia di root list-nya jadi ada ini. Ada 2. Reachable. Reachable artinya tersambung. Berarti kalau reachable tuh berarti udah tersambung bisa gitu ya, bisa digapai. Nah, kalau kita ngelakuin ping, berarti udah bisa kita ping langsung gitu, guys. Kita ping 192.168.1.1 itu harusnya bisa. Nah, coba kita sekarang ping ya, ping yang ini nih daerah sampingnya tetangganya ya. Kalau tetangganya kan 2.1 ya. Ping 168.2.1. Door. Nah, bisa tuh. Oke, sekarang kita coba ping ke bukan tetangga sih, tapi jaringan sampingnya ya. Jaringan samping itu kan 137.107 ya ini ya. 107 ini. Oke. Wah, belum bisa kayaknya nih. Kenapa belum bisa, Pak? Kalau kita ping, ini bisa. Kenapa? Loh. Belum disambung.
Belum disambung gimana? Itu lihat topologi Bapak. Apa emang bisa ke Oh, kayak bukan. Ah, ini dari mikrotik. Masih ada harapan, guys. Itu bukan ping dari komputer. Sorry. Mana terminal ya. Ini hati-hati ya. Ping dari komputer sama ping dari ini router. Ini tuh tadi Bapak tuh 107 137 ya? 107. Nah, kalau ini udah wajar bisa nih, karena kan itu kan emang daerah dia. Nah, kalau kita luar jaringannya gimana ya? 2.1 apakah bisa? Nah, bisa. Oke. Harusnya ini bisa nih. Oh, kenapa ini belum bisa? Ini kan 0 ya? 0 kan? Berarti kalau ini kan 2.2 itu kan host ya, klien. Kenapa nggak bisa? Kayaknya mungkin karena belum dikasih NAT kali ya. Kita semoga masih ada. Bisa, karena mereka masih satu router. Iya, masih satu jaringan. Hanya tinggal namanya IP. Oke, ini kita belum konfigurasi NAT. 199.11. Harusnya NAT udah ya? Harusnya bisa. Kita belum setting gateway ini. Kita setting gateway dulu. IP 192.168.1.2 gateway-nya 192.168.1.1 pakai prefix ya. Oh, nggak perlu gini. Langsung prefixnya di sini. Nah tuh, Bapak kayak gini nih. Oke, IP 192.168.2.2/24. Kayaknya gateway tetap diganti deh, Jan. 168 2.1 ya. Iya 2.1 dong. Balik, Bab. Iya. Aku mau pulang dulu ya. Ya udah, nggak apa-apa. Makasih ya Cima ya sama Melsia. Iya. Makasih ya Iqbal, maaf. Iya, hati-hati. Konfigurasi yang kita lakukan di sini kita buat ngasih tahu ke klien Oke, bahwa tuh, ya. dia itu punya gateway. Ingat ya, kalau misalnya kita nggak kasih gateway nanti dia ping juga tetap gagal. Jadi Oke. kalian ini CMD-nya Berarti IP, tetap harus diganti kemudian gateway-nya. kita kasih IP-nya berapa dengan prefix ya. Itu buat nentuin subnet max-nya, kemudian spasi gateway-nya. Coba kita ping ke gateway. Nah, ada balasan. Ini ada balasan, berarti tersambung ya, sudah tersambung dengan gateway. Nah, coba kita ping ke tangganya 192, 168, 137, 158. Nah, seperti yang tadi saya bilang, tuh bisa. karena ini dia masih satu badan, jadi trafficnya yang masuk ke sini itu langsung akan diketahui dengan tuh, IP loopback. Harusnya sih nggak bisa. Nah, ya nggak bisa kan ya? Kita nggak bisa ngeping nih buat ke loopback. Loh, katanya kata Bapak kita nggak bisa looping ke loopback. Wah, kenapa ini ya? Itu kan pertanyaannya ya. Oh, tapi katanya kalau ke internet bisa katanya. Oke, coba ya bismillahirrahmanirrahim. 8.8.8. Wah! Bisa, Jan. hip hore. Coba ya, server Google yang lain ya. Oke. Coba ya udahlah, pokoknya intinya bisa ya. Nah, kata Bapak emang kalau kita domainnya itu nggak bisa, pasti nggak bisa kalau sih internet dapat tapi ngeping ke loopback nggak bisa. Itu teorinya ada di sini. Karena kita udah tadi nentuin yang namanya NAT, ya ini. NAT ini ya. Jadi perangkat-perangkat yang langsung terhubung dengan router yang terhubung dengan berarti yang GUI ini udah. Yang GUI berhasil. Kita nggak karena internet dia. Nah, berarti ini udah kayaknya ya. Ya tuh kalau ping Google dia nggak bisa tuh kayak threshold. Bapak juga masih kebingungan juga sih kenapa nggak bisa. Apakah belum? Oke. Ya udah, coba kita ping Google ya, kalau aja kita bisa.
Oh ya nggak bisa, sama aja. Kenapa tuh katanya? Aku izin Itu dulu ya. Titin izin. Oh ya, Zidar pengen gitu ya? Ziarah dulu ya? Ya udah nggak apa-apa. Ini bentar lagi ya, kawan-kawan ya. Oke. Betul. Berarti kita kan alhamdulillah untuk apa tuh? Untuk yang UI-nya kita bisa ya, yang cloud-nya dengan cara itu dia komen atau komen ya? Oh ya komen enggak. Iya. Berarti cara GUI kita bisa. Tadi udah kita setting. Tapi sementara untuk ini masih belum bisa ya. Selnya masih belum. Ya udah. Ini kita masih penasaran ya Pak ya. Coba ini udah berapa menit nih? Waduh udah 55. 5 menit aja kali ya, 5 menit lagi dulu ya. Oke, 5 menit. Ini kita close dulu ya. Berarti alhamdulillah kita GUI-nya bisa. Nggak dapetin dulu UI-nya. Oh iya, tar dulu. Ini kita stop, suspend. Winbox-nya ya, Winbox-nya kita matikan. Terima kasih Winbox. Dan ini nih, ini kenapa ya? Konsol. Tuh, oh ya. Gua tuh tadi kenapa bisa? Karena ini juga sih apa? Ngelihat website luar juga. Apa maksudnya tutorial di luar. Coba kita ini ya. Lihat tutorial luar. Tadi tuh gue juga lihat tutorial luar gitu. Tentang konfigurasi NAT. Oke. Admin. Oke, kita coba cek dulu ya. Dia ada nggak apa? Masih ini nggak? IP route print. Oke. Ini settingan kita yang lama ya. 137.206 ya. Masih benar ya. Coba kalau ini masih benar nggak dia? Show IP. Oke, ini masih benar ya. Berarti tadi kata Bapak benar kan ya? Ini gateway-nya kita ubah kan jadi satu gitu kan? Iya. Oke. Jadi perasa kan tadi jadi 25. Iya, tapi udah dirubah lagi deh kalau nggak salah. Kan soalnya pas di akhir kita ini IP address lagi kan? IP add terus kata Bapak jadi kayak gini loh. Jadi yang terakhir itu pokoknya jadi ada satu deh kalau nggak salah. Oh, ya udah. Coba ya kita coba ping. Ping. Ini kan masih nggak bisa ya. Oke, coba kita ubah gateway-nya deh ya. Mau ubah gateway nih. Siapa tahu bener ya ubah gateway-nya. 1.5.24. Oke, show IP. Oke, ini kalau ini kok jadi ini ya. 255 di 25. Kalau Bapak gini tadi ya? Iya. Oke, show IP. Nah, coba ya. Ping. Google. 8888. Tuh, sama aja nggak bisa, Bro. Soalnya tadi di akhir tuh Bapak ubah lagi jadi ini. Jadi 1. Oke. Sudah. Ngelek. IP 1998 15/24 8 1 show IP. Oke. Tunggu. Nah ini ya. Gue tuh tadi tuh lihat di sini nih. Oke, kalau dia kan tadi kan gue bilang ya sebetulnya tuh kenapa kita dapat 137.206 yang pertama 206 itu dapat dari DHCP klien. Jadi si loopback-nya itu dia bisa ngasih klien gitu loh, ngasih DHCP gitu. Makanya dia otomatis dapat ini kan, dapat IP kan. Nah, ini dia ada bound. Ini kalau kita geser, nah boundnya tuh ini nih. Ini tuh hasil DHCP nih si yang 206, oke? Oke, terus kita cepet aja. DHCP klien, nggak usah.
Nah, dia IP kita kecilin ya. IP DNS allow IP DNS set allow ininya yes. Terus apa tuh? IP address at Oke, kita coba dulu ya IP address. Nah, kalau yang Ethernet 5 ini tuh dia Ethernet 5-nya yang ke atas ya. Jadi Ethernet 5 itu Ethernet 2 kalau di kita. Ini benar 0. Terus ini juga udah benar 1 sih sebetulnya. Tunggu, Ethernet 2. Iya kan Ethernet 2 itu kan kita kan 1 ya? Iya, 1. Iya, benar. Ini kita troubleshooting dulu sebentar ya, guys. Oke. Config ke DHCP server. Nah, ini DHCP servernya tadi tuh gua nggak pakai karena DHCP servernya tuh kan jika ada nih, mana ya? Nah, tuh. Di sini kan katanya jika ada ya DHCP server. Nggak usah. Oke. Nah, dia nggak bisa ping ke Google. Nah, ini IP firewall, out interface, sama rak internet. IP firewall, NAT, add, chain, SCR-NAT, out interface, interface-nya ether 1 ya, kan yang internet, action-nya masquerade, enter. Nah, udah, dia bisa. Nah, ini yang membedakan ya, kalau dia tuh bisa google.com, karena mungkin bukan pakai loopback ya, pakai internet asli kali ya. Kalau sementara kita kan pakai loopback, mungkin jadi nggak bisa. Coba ini harusnya kita bisa nih. Tunggu, ini mah yang di ini. Sorry. Enggak. Ini yang di router, ini yang di router. Coba kalau di PC ya. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ya, guys ya? Keluar. Nah. Ini yang membingungkan sih, guys. Oh, atau mungkin nggak usah out interface, coba. Soalnya waktu pas kita UI, kalau kalian sadar tuh kita nggak sebutin out interface sama sekali soalnya. Coba IP firewall, NAT, ada print nggak? Nanti print ya. Tunggu, print. Nah, ini kita hapus-hapusin dulu nih. Print remove 0, 1, 2, 3. Oke, kita hapusin. Ini jadi ini aja ya, SCR-NAT aja. Oke. Coba kita cek dulu, cek lagi. Nah, ini jadi ini doang kan, change SCR-NAT. Gak usah pakai Ether 1 coba ya. Soalnya gue tuh justru malah awalnya CLI dulu yang bisa gitu. Kita enggak nih server kedua langsung deh. Wah, nggak bisa juga nih. Si Amira izin keluar, baterainya habis. Oke. Sebentar. Kita coba hapus ya. Mungkin berarti kayaknya kita cukup disampai di gue-nya aja deh. Nggak apa-apa. Print remo masquerade. Yang ini ya. Iya. IP ping. Atau kita coba ini deh 198. Coba ke 1.1 dulu ya. Bisa nggak? Ini bisa. Ke 137 bisa nggak? 37. Oh, si takutnya lihat. Tuh. Oh, ini kan yang di kiri ya? Iya, 206. 206. Iya, 206. Ini bisa. Apakah internet bisa, guys? Wah, nggak bisa. Ya udah mungkin I don't know, ada yang aneh kayaknya. Tapi
Ya udah, cukup sekian aja ya. Ini udah sejam. Ya udah Pak, Oke. cukup sekian. Tadi sebetulnya kita alhamdulillah udah berhasil yang versi UI-nya sudah berhasil ping ke Google, server Google-nya ya, server Google pakai IP. Dan juga namun ada kendala tadi di CLI-nya. Padahal tadi saya di awal-awal tuh sebelum off kamera ya, off kamera tuh udah, padahal yang duluan bisa tuh CLI malah. Ya udah, tapi ya semoga nggak apa-apa ya, karena kan berhubungan juga kata Bapak tuh kita ujian praktek versinya GUI nanti kalau kelas 12. Ya udah, semoga tidak ada kendala. Terima kasih kawan-kawan yang masih ada di sini. Ada Fahmi, ada Fauzan, dan juga tadi yang ada hadir itu Zidar. Hampir semua ya, semuanya datang ya. Silma, Amira, sama Melsha. Ya udah, itu aja kawan-kawan ya. Udah nih ya. Yo. Ya udah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.